Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 6 Februari 2021, bersama saya Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam sehat dan berkah dalam. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menarik kelompok berkat perhatiannya yang besar terhadap mereka. Ia memang terlibat dalam kehidupan mereka. Keterlibatan orang terhadap sesama bisa menghabiskan waktu. Tetapi Yesus tetap menyediakan waktu untuk berhubungan dengan Allah dalam doa. Doa menjadi dasar pembangunan motivasi Yesus dalam melayani sesama. Bukan popularitas, bukan keuntungan pribadi, melainkan kesejahteraan umat menjadi taruhan perjuangannya. Ia menjadi keselamatan sesama dalam kasih Allah. Bila jiwa dan semangat doa merasuki kehidupan seseorang, bisa dipastikan bahwa kehidupannya yang lain juga akan mencerminkan jiwa dan semangat itu. Bagaimanakah hal ini diusahakan dalam semangat doa? Gambaran penginjil tentang pribadi Yesus yang mau tampil sebagai gembala bagi umat manusia menyadarkan kita semua sebagai murid yang ikut terlibat dalam karya penggembalaan atau karya pastoral, tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam lingkungan hidup kita. Kita diajak mengembangkan hidup bersama dalam kegiatan pastoral itu. Maka pertanyaannya, apakah yang bisa kita lakukan? Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami Kau pilih, Kau panggil, dan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ikut serta di dalam karya keselamatan-Mu melalui tugas dan pelayanan kami di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat.
Semoga di tengah-tengah kesibukan kami tidak melupakan hidup doa kami yang menjadi dasar dan arah, yang menjadi semangat dan kekuatan di dalam melayani sesama. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.